Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Fendi di sini. Kali ini kakak bakal ngejelasin materi tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan cacah. Sebelumnya, apakah adik-adik sudah tahu apa itu bilangan cacah? Jika adik-adik belum tahu, yuk simak video kakak. Let's go. Nah adik-adik, kita langsung saja yuk ke materinya tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan cacah. Sebelumnya, apakah adik-adik sudah mengetahui apa sih itu bilangan cacah? Nah, di sini Kak Fendi bakal jelasin. Bilangan cacah adalah bilangan bulat yang positif, di mana dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, yang pertama ada operasi penjumlahan. Apa sih itu operasi penjumlahan? Dan bagaimana jika operasi penjumlahan itu dilakukan pada bilangan cacah? Nah, pertama yang harus kita ketahui adalah penjumlahan. Penjumlahan itu adalah menggabungkan jumlah dua angka atau lebih sehingga menjadi angka yang baru. Nah, Kak Fendi sudah buatkan nih ilustrasinya. Yuk, tonton sama-sama. Jadi adik-adik, dari pengertian penjumlahan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa penjumlahan itu adalah penggabungan dari beberapa angka sehingga mewujudkan angka baru. Nah adik-adik, kakak bakal ilustrasikan ya bagaimana sih itu sistem penjumlahan dalam bilangan cacah. Nah, karena bilangan cacah itu dimulai dari 0 dan seterusnya, jadi jika bilangan cacah dijumlahkan, hasilnya pasti akan positif ya adik-adik. Nah adik-adik, kakak contohkan. Misalnya di tangan kanan kakak ya, di sebelah kiri kalian ya, ini ada 2 buah pensil, dan di tangan kiri kakak ada 2 buah pensil juga. Nah, jika kak menggabungkannya atau dalam bahasa matematika itu ditambah atau dijumlahkan, maka berapa pensil yang kakak punya? Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4. Nah, dari penjumlahan tersebut kita mendapatkan hasil bahwa 2 pensil dijumlahkan dengan 2 pensil atau ditambahkan menjadi 4 pensil. Gimana? Sudah mengerti? Nah, kak ubah lagi ya, ubah susunannya, dimana kak punya 3 pensil di tangan sebelah kanan kakak dan 2 pensil di tangan kiri kakak. Coba dijumlahkan, berapa hasilnya? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jika 3 pensil ditambah dengan 2 pensil, maka hasilnya adalah 5 pensil. Gimana? Mudah bukan? Yuk, latihan lagi. Nah, setelah belajar penjumlahan pada bilangan cacah, kita lanjutkan untuk belajar pengurangan dalam bilangan cacah. Pengurangan adalah mengambil sejumlah angka dari angka tertentu sehingga kita mendapatkan hasil akhir dari angka tersebut. Nah, simbol pengurangan itu strip seperti itu ya adik-adik. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang pengurangan, kakak juga sudah buatkan ilustrasinya nih. Yuk, kita tonton lagi sama-sama. Adik-adik, Kak Fendi
ingin bertanya, apakah waktu adik-adik memiliki makanan seperti jeruk dan teman adik-adik memintanya, lalu adik-adik memberikannya, apakah jeruk yang adik miliki berkurang jumlahnya? Iya Kak Fendi. Nah, jika iya, maka adik sudah melakukan namanya sistem pengurangan. Apa itu sistem pengurangan? Seperti halnya tadi, yaitu mengambil sejumlah angka dari angka tertentu sehingga mendapatkan hasil dari apa yang telah dikurangi. Nah, sama halnya seperti itu adik-adik. Nah, jika adik-adik memiliki 2 buah jeruk, nih ya, 2 buah jeruk, dan Kak Fendi misalnya minta 1. Nah, Kak Fendi ambil 1. Berapa jeruk yang adik miliki atau berapa jeruk yang tersisa? Berapa adik-adik? Iya, 1 jeruk yang tersisa. Berarti kita mengetahui jika dikurangi atau pengurangan dapat apa adik-adik? Ya, dapat menghasilkan angka baru dari angka yang sudah dikurangi sebelumnya. Nah, seperti itu adik-adik. Contoh lain juga, misalnya Kak Fendi punya 3 jeruk ya. Ini 3 jeruk. Saya punya 3 jeruk. Saya kasih kepada adik-adik 2. Nah, atau 1 deh. Kak Fendi pengen makan 2 jeruk. Berapa jeruk yang Kak Fendi miliki? Nah, 3 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 2 jeruk. Nah, jadi seperti itu adik-adik. Begitu konsepnya pengurangan. Gimana? Sudah mengerti? Ya, saya harap kalian mengerti ya. Nah, adik-adik, jadi seperti itulah pengurangan pada bilangan cacah. Nah, setelah memahami konsep penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah, yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang konsep perkalian. Nah, adik-adik, jika adik-adik sudah mengerti betul tentang konsep penjumlahan, adik-adik pasti nih mengerti tentang konsep perkalian. Kakak akan jelasin, perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang dengan simbol perkalian adalah tanda X. Seperti yang ada di gambar ya. Nah, kakak juga sudah buatkan lagi nih ilustrasi tentang seperti apa sih itu perkalian. Nah, simak sama-sama ya adik-adik. Adik-adik, seperti yang Kak Fendi bilang tadi di awal tentang perkalian, apa masih ingat? Ya, benar sekali. Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Nah, gimana Kak Fendi konsep perkalian dalam bilangan cacah? Nah, adik-adik, untuk perkalian, untuk angka 0 itu istimewa ya. Berapapun yang angka dikali 0, hasilnya tetap 0 ya adik-adik. Nah, untuk angka yang lain, Kak Fendi ilustrasikan ya. Nah, misalnya gimana sih itu perkalian Kak Fendi? Seperti ini perkalian adik-adik. Misalnya 3 kali 2. Nah, berapa itu 3 kali 2? Kak Fendi jelasin ya. 3 kali 2 itu artinya 2 dari 2 yang dikali itu 3 kali dijumlahkan, berapa hasilnya? Nah, Kak Fendi pakai pensil nih ya. Nah, pertama 2 pertama, 2 kedua, 2 ketiga. Nah,
segini hasilnya adik-adik. Berapa kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah adik-adik, jadi 3 kali 2 itu hasilnya 6. Dari mana dapat Kak Pendi? Yaitu tadi 2-nya kita jumlahkan ya, berulang selama 3 kali adik-adik. 2 pertama, 2 kedua, dan 2 ketiga, hasilnya 6. Jadi begitu adik-adik tentang perkalian pada bilangan cacah. Gimana? Gampang bukan? Jadi seperti itulah perkalian pada bilangan cacah adik-adik. Gimana? Mudah bukan? Nah, bagi adik-adik yang belum mengerti, yuk coba lagi, kamu pasti bisa. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang materi terakhir, yaitu tentang pembagian pada bilangan cacah. Nah adik-adik, jika pada perkalian kita mengenal penjumlahan yang berulang, pada pembagian juga kita mengenal tentang pengurangan yang berulang. Nah, simbol dari pembagian itu sendiri adalah seperti berikut. Nah adik-adik, untuk lebih jelasnya, Kak sudah buatkan juga untuk ilustrasinya. Yuk, agar supaya adik-adik lebih paham, kita tonton ilustrasinya. Adik-adik, kita sudah sampai ke pembahasan yang terakhir ya, yaitu tentang pembagian. Nah, gimana sih konsep pembagian itu Kak Fendi? Nah, di sini kakak bakal jelasin ya, gimana sih itu konsep pembagian. Nah, konsep pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Nah, seperti itu. Contoh nyatanya seperti ini adik-adik. Misal adik-adik punya 4 pensil. 4 pensil ini dibagi 2 berapa? Misal 2 pertama diambil. Nah, 1 kan ya? 1, 2 pertama udah diambil. Hitungannya 1. 2 kedua diambil. Hitungannya 2 ya adik-adik. Nah, sisa berapa pensil? 0. Nah, sampai 0 inilah hasil akhirnya adik-adik. Berarti 4 pensil ini jika dibagi 2, yaitu 2 pertama dan 2 yang kedua, hasilnya 2. Karena 0 tidak bisa lagi dibagi adik-adik. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, Kak Pendi kasih contoh lain lagi ya, yaitu Kak Pendi punya 6 pensil. Jika 6 dibagi 3, berapa hasilnya? Nah, 6 dibagi 3 berarti 6 ini kita ambil 3 sampai hasil akhirnya berapa ya adik-adik? Nah, 3 pertama, 3 kedua, 3 ketiga, oh nggak ada, berarti habis, berarti cuma sampai 3 kedua. Berarti hasil dari 6 pensil dibagi 3 sama dengan 2 adik-adik. Jadi seperti itu konsepnya adik-adik. Gimana? Gampang bukan? Nah, jadi seperti itu adik-adik. Hore, kita sudah sampai akhir ya adik-adik. Gimana penjelasan Kak Pendi tadi? Mudah dipahami? Nah, jika adik-adik belum paham, bisa adik-adik terus pelajari ya. Di rumah coba lagi sampai adik-adik mahir. Nah, segitu dulu video dari Kak Pendi. Kak Fendi mohon maaf jika ada salah kata, dan Kak Fendi izin pamit. Bye bye.